Baik, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengupload soal ke Moodle dengan menggunakan icon format. Jadi yang perlu kita siapkan, yang pertama adalah soalnya tentu saja. Sebagai contoh di sini soalnya saya contohkan 3. Nah, formatnya kurang lebih seperti ini rata-rata ya. Ada nomor 1, 2, 3, terus nanti ada nomor ininya, dan juga nanti ada answernya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita nanti butuh notepad, karena si icon format ini hanya menerima formatnya tuh notepad atau txt. Yang ketiga, nanti kita harus login ke akun Moodle kita. Baik, yang pertama kita pindahkan atau ubah dari bentuk yang dari Word ini ke bentuk icon format dengan menggunakan notepad. Jadi kita buka dulu notepadnya. Nah, itu kita minimize ya. Namun sebelum kita pindahkan ke notepad, ada yang harus diubah dahulu. Jadi di icon format itu kita tidak membutuhkan nomor-nomor ini. Itu formatnya dari sananya gitu ya. Kita harus hilangkan angka 1, 2, 3, jadi langsung ke soalnya. Soalnya itu nggak ada nomornya gitu ya. Jadi kita harus hapus. Kayak gitu. Ininya pun sama. Kita harus geserkan rata ke sini. Kita bisa geser pakai ini. Ini juga sama ya. Jadi lakukan ini ke semua soal. Atau kita bisa hapus satu-satu kayak gini. Atau pakai shift tab gitu ya. Nah, ini semuanya harus berformat seperti ini. Nah, pembeda antar soalnya adalah menggunakan satu enter, hanya satu enter. Kan di sini ada answer, answernya pun harus kapital ya. Setelah itu kita enter. Nah, ini menandakan dua soal yang berbeda. Kita memberitahu kepada si Moodle bahwa dua ini berbeda, dua soal ini berbeda. Ini juga sama di enter. Nah, lakukan ini ke semua soal. Ingat hanya satu saja si enternya. Setelah itu buka notepad, kita copy dulu semuanya, semua soalnya. Kita Ctrl C atau copy ya, terus buka si notepadnya. Notepad ini kita langsung pastikan soalnya. Nah, kurang lebih nanti seperti ini bentuknya. Ada 3 kalau untuk ini ya. Nah, setelah di copy paste, pastikan semuanya tetap rapi, tetap ada satu spasi atau satu enter di antara soal, dan answernya pun dalam huruf kapital. Nah, setelah itu kita save. Misal di sini contoh soal, contoh upload soal ya. Kita save, saya simpan di folder tertentu, save. Nah, setelah itu kita pindah ke Moodle-nya. Pertama pasti login dulu ke akun Moodle kita, terus kita buka pelajaran yang akan kita berikan soalnya. Saya contohkan untuk yang PPMM ini, semester 1. Nah, kurang lebih nanti tampilannya tuh kayak gini ya, seperti ini biasanya. Yang perlu kita lakukan adalah ke icon gear ini, terus klik more, lalu scroll ke bagian question bank, klik import. Tapi sebelum kita import soalnya, kita bikin dulu kategori supaya soal yang kita upload tuh rapi nantinya, folder gitu ya, kayak bikin folder.
Nah, di sini saya misal bikin kategori contoh upload soal. Nanti namanya macam-macam, bisa misalnya PTS semester genap atau PTS semester ganjil ataupun apapun itu ya, supaya identifier lain itu. Setelah itu kita klik add category. Nah, baru kita klik importnya sekarang. Yang pertama kita pilih, kita menggunakan icon format. Setelah itu kita masuk ke general. Nah, di sini kita masukkan kategori yang tadi kita sudah buat. Klik di sini. Nah, saya pilih yang contoh upload soal nih. Setelah itu di sini ada masukkan filenya. Kita klik di sini. Kita di sini ya kliknya. Pilih upload file, choose file. Tempatkan tadi di mana si file itu berada. Contoh upload soal ini ya. Klik, lalu klik open. Lalu kita upload this file. Nah, pastikan udah icon, ini kategorinya ada betul, lalu kita klik import. Nah, jika si tampilannya itu warnanya hijau kayak gini, ini artinya soalnya udah terupload, atau artinya tidak ada error di soalnya. Kalau masih ada merah-merah, coba cek lagi formatnya, barangkali ada salahnya, misalnya enternya tidak ada, atau enternya kebanyakan, atau si answernya tuh tidak jelas gitu, atau bukan kapital. Nah, kalau sudah hijau seperti ini, kita klik continue. Nah, soal ini yang tadi kita upload sudah masuk ke kategori contoh upload soal. Nah, sekarang bagaimana untuk membuat jadwal PTS-nya misalnya. Caranya kita masuk ke pelajaran dulu, lalu kita scroll ke paling bawah, ke atas dulu deh. Ininya turun editing on-nya, nyalakan. Lalu kita scroll. Nah, di sini ada add topic. Add topic. Nah, misalnya harus diingat supaya soalnya nggak langsung kelihatan sama siswa, kita hidden dulu ini si topik 17 ini, hide, lalu kita ganti namanya misalnya PTS ganjil ya, jadi si siswanya nggak akan tahu ada PTS ganjil di sini. Lalu kita add an activity or resource. Pilih di sini karena kita ingin membuat quiz, jadi pilihlah quiz. Kasih nama quiznya misal PTS ganjil. Nah, yang perlu disetting di sini ada beberapa. Yang pertama itu timing. Kita ingin si quiz ini bukanya jam berapa. Jadi kita lihat jadwal. Misal kita kebagian tanggal segini gitu ya. Jamnya jam 8.00. Ini artinya dia tuh akan bisa mulai dikerjakan mulai tanggal 13 jam 8. Lalu misalnya kita ingin membuat si quiz ini hanya berlangsung 2 jam, maka kita checklist si close the quiznya. Ini tanggalnya tetap, tapi kita ingin dia selesai di 2 jam, berarti jam 10. Lalu kita 00 gitu.
Time limitnya boleh diadakan boleh tidak bila sudah setting 2 ini. Tapi misalnya kalau seperti ini, kita harus setting time limit. Jadi siswa bisa mengerjakan mulai jam 8. Ini jadi checklist misalnya kita batas 2 jam gitu ya. Nah, tapi kekurangannya ini adalah siswa yang mengerjakan jam 9 pun bisa, dan dia akan selesai jam 11 gitu. Siswa mengerjakan jam 12 pun bisa, karena tidak ada batas tutup kuisnya. Makanya pastikan ininya di checklist juga. Kalau pakai ini silakan, enggak pun enggak apa-apa gitu. Nah, yang jelas ini udah ada batas waktunya jam 8 sampai jam 10. Lalu yang harus di setting juga adalah bagian grade-nya. Grade-nya ini menentukan berapa jumlah siswa dapat mencoba kembali. Jadi untuk PTS ini pilihlah 1. Kalau misalnya untuk kuis-kuis harian boleh dibuat 2 gitu. Ini artinya siswa yang sudah mengerjakan 1 kali itu udah nggak bisa ngerjain lagi. Kalau misalnya yang 2, ini ketika selesai terus dia mau nyoba lagi tuh masih bisa 1 kali lagi. Dan dipilihnya pun ada pilihannya, ada highest, tertinggi skornya, atau rata-rata, dan seterusnya. Untuk kali ini kita pilih 1. Nah, reviewnya ini hilangkan saja untuk yang lainnya selain the attempt. Jadi ini tuh nanti siswa tidak bisa melihat jawaban yang betulnya, dan juga tidak melihat betul salahnya berapa gitu. Jadi hanya ketahuan dia tuh sudah mengerjakan. Setelah itu yang bagian ini tidak kita perlukan. Nah, selesai ini kita hanya perlu tinggal klik save and display. Karena tadi kita baru bikin kuisnya, belum memasukkan soalnya. Nah, ketika beres loading, pasti nanti ada tulisannya kayak gini, no question, karena kita belum menambahkan soal. Nah, kita sekarang akan tambahkan soalnya. Tadi kan udah ngupload tadi ya. Sekarang kita tambahkan soalnya ke edit quiz. Di sini kita bisa langsung comotin soalnya karena kita sudah ngupload tadi. Jadi caranya kita klik add ini, pilih from question bank. Nah, kita kan udah bikin kategori juga nih. Fungsi dari kategori itu memudahkan kita ketika akan mencomot soal. Nah, pilih yang contoh upload soal atau yang tadi sudah dibuat, namanya apa. Setelah itu kita tinggal checklistin. Karena ini 3, bisa satu-satu, misalnya saya cuma masukin 2, bisa kayak gitu. Kita juga bisa checklist semua pakai yang atas ini. Terus kita klik add selected question to the quiz. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di bagian shuffle. Kalau shuffle ini, kalau di checklist soalnya itu akan diacak. Ya, misalnya nomor 2 dulu, nomor 3 dulu, terus nomor 1. Itu berbeda-beda setiap orang. Kalau dimatikan atau tidak di checklist, maka dia akan berurutan 1, 2, 3. Semua siswa akan sama gitu. Untuk kali ini saya akan shuffle. Lalu yang perlu diperhatikan juga adalah maksimum grade-nya dan juga si scoring-nya. Misal kita soal ada 30, maka maksimum grade-nya kita bisa atur supaya dia maksimalnya 100. Kita buat 100 kayak gini, terus klik save. Nah, lalu untuk mencapai nilai 100 dari soal yang 30 itu kan berarti 30 itu kan 3,33 ya. Itu yang pertamanya kita ubah ini. Kelihatannya dari total mark ini. Nah, karena saya cuma 3 soal, berarti saya 3,33 itu kurang tepat, jadi 33,3.
Pokoknya ketika dijumlahkan semuanya tuh harus mendekati 100 lah, karena 100 bagi 3 kan nggak bisa selesai ya. Nah kalau yang 40 lebih mudah, dia berarti 2,5 gitu. Kalau yang 50 berarti masing-masing 2. Intinya total mark dan maksimum grade itu kurang lebih harus sama. Selesai ini, kita klik ke bagian soalnya lagi. Ini udah selesai. Lalu kita klik ke bagian soal atau mata pelajarannya lagi. Kita scroll. Nah, si PTS-nya udah ada nih, kita bisa tes-tes. Klik di sini. Nah, untuk ngetesnya gimana? Caranya kita klik yang icon ini, terus klik preview. Nah, ini contoh soalnya udah ada. Jadi siswa tinggal mengerjakan. Nah, itulah cara mengupload soal ke dalam Moodle. Dari yang Word tadi, kita upload ke Moodle, lalu setelah itu kita buat kuisnya. Itu saja mungkin, terima kasih.